suatu kelompok yang nantinya kita akan bertatap muka secara langsung, Ibu. Tujuannya untuk membahas tentang kesehatan dan persiapan kehamilan, salinan, ibu nifas, serta perawatan bayi yang baru lahir ya Ibu. Semoga nanti dengan diskusi kelas hamil ini ibu-ibu semua bisa mengikuti masa-masa kehamilan, nifas, dan merawat bayinya ya Ibu. Oke, tadi kan kelas hamil. Sekarang ada kehamilan sendiri. Apa sih kehamilan yang terpikir di dalam benak ibu semua? Ini ada salah satu contohnya nih Bu, kehamilan. Coba saya mau tanya pendapat ibu semua nih, kehamilan itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan Ibu. Oke Ibu, namanya siapa Ibu? Saya Ibu Dia. Kalau saya anaknya itu berarti mengandung bayi yang ada di perut ibu. Pintar. Bagus ya Bu. Ibu yang lain gimana? Bagaimana pendapatnya Bu? Apakah sama dengan Ibu Dia tadi? Sama ya Bu. Iya benar sekali jawaban Ibu Dia tadi. Kehamilan merupakan mengandung suatu bayi Ibu. Dan dalam artian kata lain, kehamilan merupakan suatu keadaan di mana dalam perut kita atau dalam rahim seorang perempuan itu berada seorang bayi. Namanya tanda kehamilan. Apa sih tanda kehamilan itu? Oh enggak? Oke. Ibu yang sebelah kanan boleh jawab Bu? Namanya dulu. Siapa namanya? Saya Ibu Bu. Tanda kehamilan biasanya mual muntah ya Bu. Seperti itu nggak Bu? Oh, oke. Iya benar. Terus yang lain bagaimana? Ibu. Oh, Ibu dia lagi ya? Ya, Bu. Kalau menurut saya tadi kan sama seperti Ibu Lisa, yang kata fisik. Terus itu biasanya flashback dan sekolah biasanya. Bersua ya Bu? Ya. Betul juga. Bagaimana Ibu yang di tengah? Ada tanda? Sama ya Bu? Oke. Benar sekali jawaban yang disampaikan oleh Ibu Lisa sama Ibu Lia tadi ya. Bisa dari mual muntah, terus juga hasil tes pack itu udah positif ya Ibu. Terus sebelum hasil tes pack positif, biasanya ibu-ibu semua nih akan mengalami kelangkaan haid ya Bu. Itu kelangkaan haidnya itu sekitar 1 sampai 2 minggu Bu dari tanggal biasa ibu haid. Selanjutnya Ibu, keluhan yang sering dialami ibu hamil. Sebelum saya lanjut, ini semuanya baru-baru hamil atau udah lama nih hamilnya? Udah lama. Oh, udah lama ya. Ada yang baru juga ya? Oke. Di sini Bu ada 2 ya Bu, hamil muda sama hamil tua. Sebelumnya ibu terlihat nggak nih bacaannya di depan? Ya. Saya kita baca bersama ya Bu. Untuk keluhan pada ibu hamil muda biasanya sering mengalami mual, ya, ini merupakan gejala-gejala atau keluhan yang umum dan sangat normal terjadi pada ibu hamil di usia muda. Yang hamilnya udah tua kemarin sering ngerasain nggak gejala-gejala seperti ini? Ya, terus untuk juga hamil tua nih, biasanya hamil tua ini terjadi pada trimester ketiga ya Ibu. Terus nih ada keluhannya nyeri pinggang dan luka. Di sini ada yang ngerasain atau belum nih? Saya belum. Ngerasain apa Bu? Yang ibu baju kuning ngerasain apa ya Bu? Jadi pinggang. Oh, jadi pinggang. Terus yang lainnya ngerasain apa Bu? Kaki unggah Bu. Kaki beka ya Bu? Ya, oke. Ibu, ibu yang baju kuning tadi ya, namanya siapa Ibu? Ibu Sari Bu. Ibu Sari. Ibu Sari gak usah khawatir ya Ibu, itu merupakan keluhan yang normal Bu. Selanjutnya perubahan fisik pada ibu hamil. Fisik ya Bu yang sering terjadi, yang pertama itu ada penambahan berat badan. Di sini ada yang berat badannya bertambah. Ya, penambahan berat badan itu pada trimester pertama terjadi sekitar 1 sampai 2 kg ya Ibu. Trimester kedua 4 sampai 6. Terus trimester ketiga biasanya bertambah itu 6 sampai 8 kg. Selain penambahan berat badan, ada juga yang terjadi di sini Bu, perubahan pada payudara. Ini merupakan salah satu puting wanita yang belum mengalami kehamilan ya Ibu. Lihat, kita lihat bersama areolanya masih kecil ya Ibu-ibu. Nah, ketika ibunya sudah hamil, areolanya akan melebar nih Bu. Sama ya seperti yang ibu-ibu semua ya. Oke. Terus juga selain payudara ada juga nih Bu, perubahan pada kulit. Biasanya ibu hamil sering mengalami hiperpigmentasi pada bagian tertentu di kulit.
sering terjadi itu biasanya di daerah pipi. Di sini ada nggak yang pipinya hitam-hitam bintik-bintik itu? Ada ya. Kalau ada juga nggak usah khawatir ya ibu. Juga mengalami perubahan emosional pada saat hamil. Yang pertama itu ibu sering sensitif. Ibu di sini sensitif nggak sih kalau lagi hamil? Misalkan sekali ditegur langsung sedih atau sekali ditegur langsung gembira. Iya sama ya. Takut. Ini ada yang takut nggak kamar mandi malam-malam? Ada ya. Mau dikamari suami terus ya? Iya. Sama ya. Terus khawatir nih. Terus ibu-ibu yang hamil tua tadi khawatir nggak nih kalau untuk persiapan lahirannya nanti? Khawatir. Nggak apa-apa, itu masih normal ya Bu. Tapi jangan terlalu berlebihan ya Bu. Takutnya nanti nggak bisa tidur. Jaga ibu hamil sehat dan janin cerdas sehat. Di sini ada yang pertama makan makanan beraneka ragam. Beraneka ragam itu sendiri terdiri dari serat, protein nabati, protein hewani, serta juga ada kalsium. Terus selain makanan yang sehat, ibu hamil juga membutuhkan istirahat yang cukup ya Bu. Istirahat yang cukupnya itu tidur malamnya minimal 8 jam ya Bu. Terus tidur siangnya itu 1 jam. Ada nggak yang tidur siang? Ada. Tapi istirahatnya cukup ya Ibu. Iya. Di sini juga ada stimulasi raba pada janin. Tahu nggak nih maksudnya? Tahu ya Bu. Jadi nanti saat di rumah ya Bu, ibu bisa raba perutnya, bisa ibu raba, bisa suruh bapak suaminya raba ya Ibu, supaya nanti bayinya bisa merasakan sentuhan dari ayah dan ibunya. Terus juga ada stimulasi suara pada janin. Selain diraba, ajak juga janin ibu bicara ya Ibu. Bicaranya yang lembut-lembut ya, supaya nanti bayinya terbiasa mendengar kata-kata yang lembut. Ibu semua, ini merupakan senam ibu hamil ya Ibu. Merupakan kegiatan terakhir kita pada kelas ibu hamil hari ini. Langkah pertama, kedua kaki kita sejajarkan. Sediakan tangannya menggenggam ya Ibu. Terus jalan di tempat dengan hitungan 1 kali 8 ya Ibu. Mari ikuti saya ibu-ibu dengan didahului oleh kaki kanan. Ayo angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berhenti dulu ya Ibu. Nanti kita lanjutkan dengan gerakan kedua ya Ibu. Gerakan keduanya tangan ibu dipinggang. Terus ibu bisa toleh ke kanan sama toleh ke kiri ya Ibu. Ini dilakukan sambil gerak di tempat. Sudah toleh, kepalanya ditekuk ya Ibu. Toleh, tekuk. Dan nanti kita juga lihat ke bawah dan ke atas. Ikuti saya ibu-ibu. Jalan 7, 8. Terus tekuk kepala.
makanannya saja ya Bu. Baiklah Ibu-ibu, kita masuk ke materi yang pertama. Ini ada pemberian ASI. ASI eksklusif. Jadi pemberian ASI eksklusif ini merupakan pemberian makan atau minum pada anak ibu di usia 0 sampai 6 bulan. Jadi sebelum dari mana Rio? Ini tentang pemberian ASI eksklusif. Ibu di sini ada tahu nggak sih ASI eksklusif itu apa? Belum tahu ya. Jadi ASI eksklusif itu yaitu pemberian ASI usia 0 sampai 6 bulan. Jadi kalau anaknya masih usia 0 sampai 6 bulan, itu cukup diberikan ASI saja, tidak perlu diberikan makanan lain selain ASI atau makanan tambahan apapun ya. Ada tahapan atau cara mengeluarkan ASI. Pastinya ibu di sini kan tidak selamanya di rumah terus, tidak stay di rumah terus. Pasti kadang-kadang ada yang kerja, ada yang bepergian, dan anaknya tinggal di rumah. Jadi untuk mengeluarkan ASI ini tujuannya agar kebutuhan ASI pada anak itu tetap terpenuhi walaupun ibu sedang berada di luar rumah. Ini ada cara untuk mengeluarkan ASI. Kelihatan nggak Bu dari sana Bu? Kelihatan Bu. Ini ya, saya dekatkan kembali. Nah, ini cara mengeluarkan ASI. Ini ditampung di satu gelas. Kelihatan Bu? Jika ASInya sudah dikeluarkan, itu bisa disimpan di lemari es ataupun di lingkungan luar. Tapi kalau untuk di lingkungan luar, tahannya itu hanya 6 sampai 8 jam, 24 jam. Kemudian sebelum ASInya diberikan kepada anak, maka ASInya sebaiknya direndamkan dulu dalam air hangat. Imunisasi Bu. Nah, pemberian imunisasi ini sangat penting dan diwajibkan untuk anak ibu karena banyak sekali penyakit yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi ini. Nah, contoh dari imunisasi ini ada hepatitis B, yang kedua ada BCG, yang ketiga ada polio, yang keempat ada DPT, dan yang terakhir ada campak. Nanti ada imunisasi yang berkelanjutan ya Bu ya, imunisasi lanjutan. Nah, ini pemberian MPASI. Saya mau tanya sama ibu-ibu, yang anaknya sudah berusia 6 bulan ke atas, boleh angkat tangannya? Jadi kalau untuk anak yang berusia 6 bulan ke atas, itu boleh diberikan makanan pengganti ASI. Karena kebutuhannya kalau bukan ASI tidak tercukupi. Tapi harus memperhatikan hal-hal untuk dalam pemberian makan. Yang pertama itu ada ASI, MPASI ini untuk usia 0 sampai 9 bulan, teksturnya lumat halus, diberikan 1 sampai 2 kali sehari. Kemudian untuk anak usia 9 sampai 12 bulan, ada ASI tetap diberikan ya Bu. Kemudian ada makanan lunak, diberikan sebanyak 2 sampai 3 kali sehari, ditambah makanan selingan 1 kali sehari. Makanan selingannya dapat berupa biskuit, roti, kuah juga boleh diberikan. Ini ada bubur susu Bu. Kelihatan nggak Bu? Nah, bubur susu ini nanti setelah saya kasih cara pembuatannya, kemudian 1/4 gelas atau 50 cc air, kemudian ada garam, ada gula, dan 3/4 gelas susu. Dilumatkan menjadi seperti ini ya Bu. Nah, kemudian untuk pepaya juga boleh diberikan, tapi harus pastikan pepayanya disaring dulu biar mudah dicerna. Bahan-bahan dan proses pembuatannya nanti bisa dilihat di buku panduannya sendiri kaya ya Bu. Nah, ini untuk anak MPASI usia 6 sampai 9 bulan. Teksturnya lumat halus, boleh diberikan sari buah. MPASI usia 9 sampai 12 bulan, nasi tim, bubur kacang hijau, teksturnya yang agak kasar juga boleh ya Bu. Baiklah ibu-ibu, untuk materi terakhir ini ada gizi seimbang. Pemberian makanan pada anak itu juga harus memperhatikan gizinya ya Ibu, gizi seimbang. Ada yang tahu nggak gizi seimbang itu apa? Sama berat? Ya bisa ya Bu ya. Yang lain? Ya tahu ya Bu. Jadi untuk pemberian gizi seimbang ini ada beberapa bahkan
biasanya kita kenal dengan makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian ini ada zat pengatur, ada sayur dan buah, ada pisang, pepaya, kemudian ada wortel, tomat, dan banyak lagi ya Bu. Nah yang terakhir itu ada zat pembangun, terdiri dari lauk-lauk dan susu. Untuk lauk-lauknya yang mengandung protein seperti ayam, tempe, tahu, tidak hanya protein hewani, tetapi juga protein nabati. Tidak hanya harganya yang mahal Bu, cukup yang murah saja bisa Bu ya, asalkan gizinya berat. Baiklah Ibu-ibu, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan di kelas Bimbel Balita saat ini. Gimana Ibu materinya sudah bisa dipahami dan bukan sehari-hari? Sudah. Alhamdulillah sudah ya Bu. Jadi sekarang saya mau bertanyakan Ibu-ibu, saya juga sudah siapkan hadiahnya. Pertanyaannya cuma dua. Yang pertama itu pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan rahasia eksklusif? Kita sudah saya jelaskan. Boleh Ibu angkat tangan yang tahu jawabannya? Ayo Ibu, rahasia eksklusif itu apa sih? Eksklusif ya Bu. Ya, boleh disebutkan namanya dulu. Ibu, nama saya sudah melihat Ibu. Jadi ASI eksklusif itu ASI yang diberikan saat anak umur mau sampai 6 bulan Bu. Dan itu nggak boleh diberi apa-apa untuk selain ASI. Ya, benar sekali. Saudara belum berisi. Benar ya Bu jawabannya, berarti berisi sudah menyimak materinya tadi. Untuk pertanyaan yang kedua, gizi seimbang itu apa sih Ibu? Tahu nggak makanan yang termasuk gizi seimbang? Boleh Bu angkat tangannya Bu, makanan gizi seimbang yang baru saya jelaskan tadi. Ayo Bu, angkat. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih cara penyimpanan nasi? Tadi kan sudah saya singgung ada dua ya Bu, di udara terbuka dan di lemari. Mau sebut? Iya. Ayo, di mana tempat? Untuk pertanyaan kedua, di mana saja kita bisa menyimpan nasi atau cara menyimpan nasi dan berapa lama nasinya bisa bertahan? Boleh angkat tangannya Bu? Ya, boleh gunakan dirinya dulu Bu. Gunakan dulu saya bisa untuk kalau penyimpanan di luar selama 6 sampai 8 jam sebetulnya, kalau dalam kulkas bertahannya 24 jam Bu. Ya, tahu itu tadi. Benar ya Bu jawabannya. Baiklah Ibu, tadi sudah ada dua pertanyaan. Nanti yang bertanya boleh ambil hadiahnya di belakang ya Bu ya. Beri